Petualangan saya di Kalimantan Utara diawali dari Desa Pimping. Kami harus mengendarai kapal ke Tinting kurang lebih 2 jam perjalanan menuju hulu untuk mencari sumber daya alam Sungai Keluit. Sungai yang sedang surut menjadi tantangan tersendiri perjalanan kami kali ini. Ini karena debit airnya kecil sekali kita harus mendorong perahunya. Saya sudah perjalanan bersama masyarakat akan menyusuri aliran Sungai Desa Pimping dan akan mengeksplor ada biota. Sungai apa aja yang ada di sini? Warga Desa Pimping sering menuju ke hulu sungai agar memperbesar peluang mendapatkan ikan. Berat banget, luar biasa, ditambah kita ini sedang melawan arus kan. Mendorong perahu ini. Bersama tim yang baik. Semangat! Diiringi hujan gerimis, tidak mematahkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Jadi Abah ini kali sangat berhati-hati mengarahkan perahunya agar tidak tersangkut daunan, ranting-ranting juga. Baru setengah perjalanan. Semangat! Batang pohon tumbang dan sungai yang semakin sempit membuat perjalanan kami semakin menantang. Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang cukup menantang, sampai juga di hulu Sungai Keluit. Walaupun cuaca masih gerimis, kita tetap mau cari ikan. Habis ini mau tebar jaringnya. Untuk bapak-bapak, mencari ikan menggunakan 2 teknik menjaring. Cara pertama, jaring cale dengan cara dilempar. Dan kedua, jaring pukat dengan cara ditarik. Bapak-bapak udah mau tebar pukatnya nih. Lewat perahu ya? Sampai ke sana? Iya. Oke. Nanti itu tekniknya pukat bentang. Jadi memang harus dibentangkan di sana bagian sana itu dalam. Jadi kita harus pakai perahu. Pukat bentang hanya bisa digunakan di bagian sungai yang agak dalam. Nanti didiamkan berapa lama? Berapa menit? Didiamkan sekitar setengah jam. Oh gitu. Begitu udah terbentang, didiamkan sekitar setengah jam baru angkat. Teknik menangkap ikan tertua ini memerlukan 2 orang atau lebih. Dan terkadang memerlukan perahu untuk menyeberangi sungai dengan membawa ujung jaring yang lain. Sambil ditunggu ini, hampir sama kayak mancing. Dan targetnya itu ikan-ikan yang dari sana Pak ya? Yang dari ini ada Ada yang dari hulu, dari hilir, itu kumpul semua, nyangkut di sini. Nah, udah kita tunggu cukup lama. Sekarang mulai kita angkat, kita bawa ke sana ya Pak? Iya. Lewat perahu lagi nih. Butuh kerjasama untuk menggunakan jaring pukat karena ketika satu sisi terlambat mengepung, ikan dapat lolos. Ikan apa ini? Lalang? Lalang. Ada yang nyangkut. Di sini namanya ata lalang. Ikan lalang. Sesuai targetnya nih, ikan-ikan ukuran segini nih. Semoga ada yang lebih besar lagi tapi Pak. Jenis ikan lain pun berhasil kami tangkap. Ikan baung, ikan yang masih dalam keluarga ikan lele ini paling banyak tersebar di perairan Kalimantan. Dapat ikan baung. Saya taruh sini ya Pak. Ih, makin menyempit kayaknya makin banyak nih. Terlihat kayaknya ikan lalang ini dapat ya. Ini lalang kan? Ya, lalang. Nah, karena dia punya badan ini memantul gitu warnanya. Ciri khasnya ikan lalang. Siamis atau seluang
Ikan ini banyak ditemukan di Asia Tenggara, seperti di Thailand dan Indonesia. Oh iya bener, banyak banget ini Pak. Ya, lumayan. Lumayan ya. Jadi selain tadi jaring pukat, ada juga yang jala lempar dan dapetnya tuh banyak-banyak juga nih, menghasilkan beberapa macam ikan yang ada di sini. Wah, tapi sebelum masak-masak, saya mau diajakin mencari salah satu bahan pelengkap biar masakannya makin nikmat. Beragam jenis tanaman hutan Kalimantan memberikan banyak manfaat. Biasanya kaum Hawa memanfaatkannya untuk tambahan bahan masakan. Mana Mama? Ini ya? Apa namanya ini? Itu namanya kalau Daun bahasa di apa? sini beke, kalau bahasa Bahasa kampung sini namanya daun beke. beke. Ini ya, Bisa pengganti tumbuhannya sasa. menjalar. Mirip-mirip sama daun sirih, tumbuhnya menjalar, cuman ini tidak terlalu beraroma. Di sini dibilangnya bumbu penyedapnya masakan lah, kalau udah pakai daun ini pasti nikmat. Daun ini biasa disebut juga daun mekai. Selain untuk penyedap rasa alami, suku Dayak juga sering menggunakan untuk pengawetan daging dan penurun demam. Ini dia, daun bekenya sudah siap. Terus tadi Mama juga dapat sayur ya nih? Iya, Dapat daun pakis. nanti Lengkap kita sudah. siput, Oke. ikan kecil-kecil. Lanjut masak berarti kita ya? Kita masak segera. Oke, ayo Mama. Ayo Mama. Masak. Ini saya lagi sortirin ikannya karena akan ada 2 olahan hari ini. Kita bikin lerek sama sup. Kalau yang besar-besar nanti di sup. Daun pakis juga sering dimanfaatkan suku Dayak menjadi berbagai jenis masakan, mulai dari tumis hingga sayuran berkuah. Jadi lerek itu mirip-mirip kayak bubur. Nah, pakai beras loh. Pakai beras, jadi berasnya ini dinanak bareng sama siput dan ikan. Aduh, asapnya pedih. Rebusan daun penyedap juga dapat mengurangi aroma amis pada ikan. Untuk memasak rerak, masakan selalu diaduk agar ikan kecil-kecil dapat hancur dan aroma menyatu dengan nasi. Sudah matang, Pak? Ya, mulai sudah. Sudah, wah. Ini ada menu tambahan juga nih, jantung pisang tapi bukan dari sembarang pisang, tapi pisang. Dari daun pakis, terus juga ada lerek tadi, sama ini namanya sup ikan lote. Tanpa bumbu apapun loh. Tadi cuma tambah garam, bener aja. Rasa daun rempahnya tadi sedep. Kalau dari aroma tadi kan nggak ada aromanya apa-apa, tapi rasanya ini kuat banget. Untuk jantung pisang bakar, biasanya dinikmati menggunakan sambal terasi. Kalau rasa jantung pisangnya itu ada sedikit
warga desa Sajau Benau, kami mau mencari buah-buahan yang ada di Kalimantan Utara. Ini dia pohonnya ya Bang. Nih, pohon buah duyan. Tinggi banget, makanya untuk ngambilnya harus lewat pohon sebelahnya. Nanti Bang Her akan manjat digalah dari pohon sebelah sana. Buah yang akan kami cari adalah buah durian hutan yang unik dan langka. Warga Sajau Benau menyebutnya duyan. Hati-hati Bang. Ini kalau dilihat unik sekali. Jadi Bang Her memanjatnya itu dibantu dengan akar rotan yang dikaitkan di kaki. Dan itu membantu dia untuk naik ke atas tanpa terjatuh. Jadi nggak licin. Kalau dilihat-lihat tapi sulit juga ya. Bisa. Keahlian memanjat diwariskan turun-temurun oleh keluarga atau saudara. Ini Bang Her udah mulai panjat tinggi dan ternyata lewat pohon ini tuh cuma untuk melewati menuju ke pohon utama. Nih, udah mulai jalan nyebrang langsung di atas. Tinggi banget ini. Buah duyan ketika matang tidak akan terjatuh dari pohon. Jadi harus diambil buahnya sebelum pecah dan rusak. Umur pohon buah duyan ini berkisar antara 30 sampai 35 tahun. Karena karakternya sebagai buah durian hutan, pohon tumbuh lebih tinggi daripada durian jenis lain. Oke, sembari menunggu Bang Her, saya sama Bang Aldi mau ngumpulin buah-buahan lain yang ada di tanah sini. Iya. Banyak juga nih Bang. Nah, kalau ini namanya lai. Sejenis durian, cuman kalau matang pohon ini, buah ini akan jatuh dengan sendirinya. Berbeda dengan durian harus dipanjat dulu. Ih, banyak sampai sini. Bulan Januari sampai Februari, biasanya buah berduri tajam ini panen serempak. Dan saya beruntung, datang di saat yang tepat. Oh itu tuh, ada lagi tuh. Ini durian. Oh, dapat durian juga nih. Ini memang hutannya masih asri banget ya, jadi dapat banyak sekali macam buah. Durian. Durian. Ah, aduh. Awas. Ah, enggak. Ada plester. Tajam banget durinya. Itu durian. Ya. Ada plester. Ini durian atau Itu durian. ini durian. Yang ini nih durian nih. Oke. Nah, Memang tajam-tajam ya ini durinya. Harus hati-hati. Udah kena tadi saya udara. Ini unik banget loh. Tampak luarnya mirip sekali dengan durian, tapi buahnya berwarna merah. Ini bisa dimakan, Bang? kalau anunya biasanya kita masak. Masak, tapi makan mentah juga aman kan? Aman sih. Boleh ya? Nah ini dia, kita coba buah duyan. Buah duyan biasa dimasak dengan cara ditumis, bercampur dengan ikan sungai atau udang. Biasa dimasak mirip seperti sambal. Nggak terlalu manis. Iya, hambar ya, tapi teksturnya tuh creamy gitu, kayak mentega. Padahal ini harum loh. Nah, ini berarti harus dimasak. Ada wanginya gitu, cuman rasanya ada cerita menarik tentang buah duyan. Jadi dulunya ini makanannya para sultan. Jadi ini buah spesial banget dan nggak bisa panennya terus-terusan. Ada musimnya. Jadi beruntung saya bisa kesini nyobain langsung buah duyan. Buah duyan berwarna merah pekat. Durinya lebih tajam dibanding dengan buah lai. Sedangkan buah lai berwarna oranye kekuningan. Kalau ini lebih manis.
manisnya di akhir-akhir, ada aftertaste-nya gitu. Tapi kayak kandungan gasnya banyak ya. Kayak kerasa banget gitu loh. Enak ini. Ini nggak usah dimasak aja, dimakan langsung enak. Bagus tuh bukan? Kumpulin sini bang. Wih, dapat banyak juga kayaknya nih. Nah ini buah-buahnya udah terkumpul, sebagian mau dibawa warga dan buah spesial ini nantinya mau saya masak. Tapi sebelumnya saya mau mencari bahan tambahannya dulu. Pada bulan Januari sampai Februari, Sungai Kayan memberikan berkah tersendiri bagi warga sekitar. Terlihat dari warga yang berbondong-bondong datang menangkap ikan seruyuk. Walaupun jumlah ikan seruyuk belum sebanyak di puncak musim, tetapi saya sudah penasaran untuk mencoba menangkap ikannya. Dapat banyak saya. Saya lagi ikut ibu-ibu nanggu. Ini cara menangkap ikan dengan cara tradisional. Dan ini banyak sekali ikan seruyuk namanya. Ikan seruyuk. Wih, kumpulin kak. Tangguk berbentuk segitiga ini memudahkan warga untuk menangkap ikan karena ketika ikan sudah tertangkap, angkat tangguk ke atas dan ikan akan terkumpul di bagian ujung jaring. Rezeki saya. Ibu juga tapi tidak sebanyak saya. Oh gitu ya. Ini tuh lokasinya kita nggak berpindah-pindah di sini aja gitu. Tapi setiap tanggukan itu penuh misteri. Kadang dapat, kadang tidak. Gak dapat banyak ya. Seruyuk paling banyak diambil pada bulan Februari. Masing-masing nelayan bisa mendapatkan 5-10 kilo ikan seruyuk dalam sekali berangkat menangguk. Iya, ada gelombang. Nah ini nih tantangannya, begitu ada speed lewat, itu ada gelombangnya datang ke sini ya, tergoyang-goyang begitu. Dapat. Ditepuk tanganin. Yeay. Bukan susah tapi untung-untungan ini namanya. Ibu dapat. Oh, ada yang besar juga di sana. Di serunya gini ya. Tadi berjejer, rame yang nyari ikan, tapi semuanya merata dapat. Terkadang ikan yang berukuran besar juga tersangkut di tangguk kami. Untuk menaruh ikan harus berhati-hati karena pada bagian dasar sungai bervariasi mulai dari yang dangkal hingga tiba-tiba dalam. Nah, kalau ini namanya ikan sumpit. Tapi harus hati-hati karena dia punya duri tajam tuh. Ini Bu, kita kumpulkan ya Bu. Kurung merupakan wadah tradisional khas suku Dayak. Biasa digunakan sebagai wadah ikan atau hasil bumi yang lain. Sudah puas nanggu dan berendam di Sungai Kayan, setelah ini saya mau membuat olahan khas. Sebelum dimasak, ikan seruyuk harus dicuci terlebih dahulu menggunakan air tawar untuk menghilangkan rasa asin dari air payau Sungai Kayan. Wih, Goreng ikan menggunakan api sedang agar renyah dan kering sampai ke bagian dalam ikan. selagi ikan seruyuknya digoreng, saya sama Kak Fitri lagi memisahkan daging duyan dan nantinya ini akan dijadikan sambal. Bagian daging buah duyan harus dikupas dan dipisahkan dengan bagian bijinya. Tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum. Oke,
Nih, bumbu sudah harum, tinggal masukkan doyannya. Menumis bumbu sampai benar-benar harum juga dapat membuat sambal lebih awet dan tidak cepat basi. Tambahkan ikan, lalu aduk sampai bumbu tercampur rata. Ini udah merah banget, terlihat cantik sekali. Oke, bentar lagi matang ini. Tinggal tambahkan nasi panas, siap dinikmati bersama-sama di sore hari ini. Rasanya igale, enak banget. Tiga ale umane. Umane, enak banget makanannya. Ini tuh rasa duyanya benar-benar keluar pas sudah dimasak dan melengkapi rasa ikan seruyuk yang justru tuh agak sedikit tawar. Sudah begini tuh ada manis, pedas, gurih, jadi satu, enak sekali ya. Laris manis. Saya juga nggak mau ketinggalan, Bu. Kasih lagi, Bu, nasinya. Antara lapar dan enak. Udah cukup, Bu. Terus lagi, Bu. Enak ya, digale ya. Ada keluman lepet. Ada telur nih. Lihat. Pak berhasil. Kepiting menjadi salah satu komoditi unggulan masyarakat Tarakan, Kalimantan Utara. Bahkan hasilnya sampai dikirim ke luar negeri. Sambil menunggu air kolam surut, saya dan Bapak memeriksa satu-satu jebakan yang sudah dipasang dari semalam. Nih, ambonya sudah mulai diangkat. Ini tuh udah ditunggu semalaman. Tandanya setelah ini boleh dikuras kolamnya. Nih, dapat satu. Ambo merupakan alat tangkap tradisional berjenis perangkap yang berfungsi untuk mempermudah menangkap kepiting sebelum pengurasan kolam. Wih, besar sekali. Dapat dua lagi. Kepiting bakau biasa dijual dalam keadaan hidup atau segar, agar harga jualnya semakin tinggi. Ini kepiting betina. Nandakan ininya nih, bentuknya ini agak bulat. Kalau jantan tuh kan agak lancip. Kolam ini adalah kolam penggemukan dan pengerasan cangkang. Biasanya, kepiting berada di kolam ini selama 15 hari sebelum dijual. Berat ini. Wih, bener ternyata banyak isinya. Pantesan berat. Ini ada 3, besar-besar lagi. Pak, setelah ini prosesnya apa, Pak? Kita kuras ini airnya, baru kita raba-raba. Raba-raba? Iya. Kepitingnya diraba? Iya. Maksudnya ditangkap di dalam lumpur. Kita tangkap tangan kosong? Iya. Astaga, Pak. Waktu yang tepat untuk menguras kolam adalah ketika air laut surut. Jadi air yang berada di dalam kolam bisa terbuang ke aliran sungai. Udah surut sekarang airnya. Kita akan mulai cari kepiting. Bapak udah dapet. Pak, cepat sekali. Cara mencari kepiting ada 2 cara. Dengan menggunakan tangan diraba langsung dan dengan menggunakan besi yang digoreskan ke lumpur. Aduh. Berhasil saya temukan dengan bantuan Bapak. Emang harus pelan-pelan katanya Bapak, kalau terkena kawat nanti kalau kaki atau capitnya lepas tidak laku lagi. Wah, kayaknya akan dapetin yang terbesar deh. Lihat. Kecil-kecil jago nih dia.
Udah nggak takut lagi, udah biasa kamu ya. Takut Pak. Takut sumpah. Itu dia. Kameramen sebenarnya takut juga. Cuman bagaimana ini pekerjaan. Semua kepiting bakau yang ada di sini sebelumnya telah melewati tambak pembesaran selama 3 bulan yang berada di pinggir pantai. Ini ada kepiting yang di luar lumpur. Oke, saya mau coba tangkap sendiri. Pak, berhasil! Berhasil! Gitu tekniknya, harus kuat-kuatin di bagian atas ini. Sudah selesai ternyata kita nyisirin ini kolamnya, sudah dapat semua kepitingnya. Setelah ini akan dibawa untuk proses selanjutnya. Nah, ini kepiting yang udah direbus selama 40 menit harus didinginkan dulu baru bisa dikupasin isinya. Nah, ini nih yang udah ready. Bisa kita ambil dagingnya. Selain dalam kondisi hidup, kepiting juga dijual dalam bentuk daging matang. Kepiting dipotong menjadi beberapa bagian, mulai dari capit, kaki, dan telurnya. Nih, kepiting jumbonya. Satu ini tuh beratnya 1 kilo. Saya mau coba potongin kaki-kaki dan capitnya. Kualitas super ini, harus hati-hati penanganannya. Udah deh, dipisahin bagian capit di sini, kaki di sebelah sana. Nanti ada bagiannya masing-masing yang ambilin dagingnya. Tidak semua bagian kepiting dapat dimanfaatkan. Bagian yang dibuang, kulit terluar dan insang. Ini di tahap yang sekarang ini ngeliat ibu-ibu cepet banget kerjanya. Ini tuh dibilang susah nggak juga sih, cuman harus teliti ngambilin daging-dagingnya tuh semua, nggak boleh ada yang ketinggalan. Nah, kalau ini nih bagian paling mahalnya yaitu capitnya. Dan kalau sudah seperti ini, memang harus ahlinya yang membuka cangkangnya ini. Pak Usman, silahkan. Nih, udah terbuka cangkangnya, cantik banget. Ini tuh per kilonya harganya 100.000 lebih. Gak heran sih, karena ini memang grade A-nya. Daging kaki biasa digabung dengan daging yang lain dan digulung. Daging capit kepiting yang sudah seperti ini tuh harganya langsung menurun. Kenapa? Karena ini tandanya daging kepitingnya tuh sudah tidak fresh lagi, sudah mati beberapa jam, jadinya rusak seperti ini. Memang harus benar-benar yang sempurna. Pengiriman daging dan kepiting yang hidup bisa sampai dikirim ke Tawau, Malaysia. Enak banget. Gurih banget, terus dagingnya empuk. Pantesan ini yang termahal. Desa Karanganyar Pantai ternyata memiliki budidaya kepiting bakau yang hasil dagingnya luar biasa banget. Nah, inilah salah satu kekayaan Indonesia yang merambah sampai sektor luar negeri. Ikuti jejak saya, jejak petualang.